Lihat aja di atasnya itu, di atas komputernya, ini situs ilegal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini semoga yang kalian masih kerja diberikan kekuatan dan kesabaran, yang masih belum dapat kerja diberikan kelancaran segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang waspada. Aku sekarang sudah mulai retas rekening, dan juga buat warga Bekasi siap-siap akan dilunasi hutang pinjamannya ya. Nah, kapan akan dilunasinya dan siapa yang akan lunasi? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus berhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Untuk semua warga di Bekasi, nah ini saya informasikan agak bahagia sedikit ya. Informasinya, warga-warga yang ada di Bekasi dengan profesi sebagai petani dan juga nelayan akan dihapus bukukan atau diputihkan hutang-hutangnya yang berkaitan dengan UMKM. Wow, lumayan teman-teman ya, berita bahagia banget ya ini. Jadi kapan ini terjadinya? Nah, kita bahas dulu. Untuk yang pinjolnya ada di Aigro ataupun Tanifan yang berkaitan dengan UMKM, pinjaman dari warga Bekasi, insya Allah secepatnya akan diputihkan. Nah, ini adalah janji kampanye dari Prabowo Gibran. Nah, kita sendiri sudah tahu ya, untuk quick count-nya itu sudah kelihatan siapa yang paling unggul, dan mudah-mudahan tidak jauh selisihnya untuk nanti real count-nya di KPU ya. Kalau emang ini terjadi, siap-siap warga Bekasi, kalian bisa minta tim suksesnya. Nah, jadi tim suksesnya Pak Prabowo ini sudah dihubungin. Gimana Pak untuk program penghapusan untuk petani yang ada di Bekasi dan lainnya ada di Bekasi? Nah, informasinya itu akan diputihkan kecuali untuk yang pinjol konsumtif, artinya pinjol yang bukan UMKM. Kalau yang UMKM itu sudah menjadi program 100 hari kerja Pak Presiden nantinya. Nah, kita doakan saja ya, bismillah, ini kayaknya bener-bener berita yang bagus sekali buat warga Bekasi. Dan ini bukan buat semua warga ya, jadi yang kemarin-kemarin mungkin dapat penyuluhan pada saat kampanye, terus kalian dijanjikan seperti ini, bisa sekali kalian minta sama tim suksesnya buat Pak ini gimana, beneran nggak Pak ya? Mudah-mudahan teman-teman ya, karena sudah dikonfirmasi sama tim suksesnya Pak Prabowo untuk makan siang itu, yang mengatakan bahwa itu akan dilaksanakan 2029 itu bohong. Informasinya akan segera dilaksanakan pada saat dilantik nanti. Nah, itu juga yang akan dilaksanakan nanti pada saat dia jadi presiden untuk pemutihan hutang-hutang pinjol terkait dengan UMKM. Alhamdulillah ya, semoga ini cepat terrealisasi dan benar-benar terbantukan untuk semua warga-warga yang memang dijanjikan kemarin pada saat kampanye. Dan ini semoga saya harapkan bukan janji bohong saja, karena kita tahu ya, paslon yang satu ini emang banyak sekali peminatnya, banyak sekali orang yang emang dari hati nuraninya saya baca-baca itu di TikTok menilai Bapak ini, dan semoga memang menjalankan sesuai dengan amanah dari rakyatnya. Buat yang warga-warga yang lain yang gimana, yang kemarin dijanjikan sama anggota DPRD ataupun anggota yang lainnya, bisa kalian minta pertanggungjawabannya ketika dia menang ya. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Oke teman-teman, jadi saya mau informasikan buat teman-teman semuanya, hati-hati, DC Aku Laku sekarang sudah mulai retas rekening ya. Jadi pagi ini saya dapatkan informasi dari semua teman-teman yang ada di grup. Dia sampaikan, Mbak, saya dapat seperti ini, DC-nya informasinya rekening saya itu sudah diketahui sama dia, dan informasinya dari rekening ini nanti akan ditarik uang saya untuk pembayaran Aku Laku. Ini bener nggak Mbak ya? Jadi setelah saya telusuri bentuknya seperti ini. Nah, DC ini menggunakan situs ilegal. Lihat aja di atasnya itu, di atas komputernya, ini situs ilegal. Dan kemudian teman saya itu mendapat telepon dari banknya, bolak-balik banknya itu menelpon mbaknya, tetapi tidak diangkat karena kebetulan dia lagi tidak di tempat. Kebetulan banknya itu nelpon ke kantornya, dan dia tanya kepada kita semuanya, ini gimana ya, bener apa enggak? Jadi yang seperti ini bener teman-teman ya, apalagi sampai bank nelpon ke kita, berarti ada indikasi bahwa rekening kita sudah diintip-intip sama DC-nya sehingga terdeteksi sama sistemnya bank. Jadi IT-nya bank merasa ini bener nih, siapa ini? Kita harus konfirmasi dulu sama nasabahnya. Jangan sampai nanti uangnya diambil sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini, waspada teman-teman ya. Jadi yang kalian lakukan, tarik aja uang kalian yang ada di ATM, mau berapapun itu. Kemudian misalnya sekarang hari Sabtu ya, nanti prosesnya di hari Senin, kalian hubungi aja call center 24 jam di banknya, sampaikan bahwa bank saya terindikasi sepertinya ada yang mau membobol, jadi saya sudah narik uang saya, mohon untuk langsung diblokir dulu. Prosesnya nanti akan saya lanjutkan lagi di bank hari Senin. Sampaikan seperti itu teman-teman ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebenarnya dari kita sendiri bukan untuk tidak mau membayar ya. Bisa jadi uang ini kita persiapkan untuk pembayaran. Salah satu contoh mungkin kita ada KPR, kita kan nggak mau ya KPR itu tersendat, karena apa, ada agunan yaitu rumah, makanya pinjolnya ini nggak kita bayarkan dulu. Tetapi kalau pinjolnya sudah sampai merata seperti ini, memang benar-benar harus diwaspadai dan bisa kita laporkan ke Cyber Polri. Gitu teman-teman ya, itu sudah cukup buktinya bahwa memang DC-nya menggunakan situs ilegal untuk membajak rekening kita. Jadi hati-hati ya buat pengguna akun laku. Kebetulan ini yang dibajak itu adalah Bank BCA. Ya, jadi hati-hati yang punya rekening di Bank BCA. Nah, kita bahas lagi, ada berita terbaru dari seorang mahasiswa yang terjerat pinjol akhirnya jadi pengedar sabu-sabu semenjak 2020 pada saat terjadinya COVID. Kalau udah hal seperti ini dia udah terlanjur keenakan lah kalau menurut saya ya. Kalau kata-katanya terjerat pinjol karena COVID itu masih lumrah lah kita pahami ya. Tapi kalau udah sampai sekarang di 2024 baru ketahuan katanya gara-gara terjerat pinjol, kayaknya itu udah keenakan. Jadi kalau yang seperti ini jatuhnya bisa pidana ya, dan jatuhnya pidana jauh karena udah jadi pengedar sabu-sabu. Buat teman-teman semuanya, sekalipun kalian terjerat pinjol, kalau udah modelnya seperti ini, hukum akan jatuh kepada hukum pidana. Ya, jadi tetap saja style galbay, hukumnya akan jatuh tetap kepada hukum perdata. Gitu teman-teman ya, yang galbay tidak akan pernah masuk ke dalam penjara ataupun sita barang untuk pinjol. Semoga semuanya yang terlilit pinjol saya doakan ada yang tergerak hatinya untuk membantu kalian para sultan-sultan, dan jangan pernah takut untuk galbay. Stay aja galbay dulu. Yang terpaksa harus resign karena pekerjaannya, jangan merasa kalian sendiri, karena yang memutuskan resign ataupun dipecat dari pekerjaan bukan kalian saja, ini semua ulah para DC-nya. Dan untuk membuat efek jera itu adalah kalian harus galbay, buat memberikan peringatan kepada perusahaan pinjolnya bahwa kalau kami nasabahnya itu dipecat akibat ulah kalian DC-nya, itu sangat memungkinkan banyaknya orang yang akan galbay. Ketika banyaknya orang yang galbay, itu membuat perusahaan kalian juga akan kolaps. Itu yang diinginkan semua orang, bahwa perusahaan-perusahaan pinjol ini kalau bisa tidak usah lagi banyak-banyak di Indonesia, jangan berkembang banyak di Indonesia. Walaupun kita tahu ada beberapa pinjol yang mungkin beralih kepada multi finance karena mungkinnya ketakutan ya teman-teman ya, ketakutan banyak sekali yang galbay, banyak sekali yang mulai teredukasi, jadi mulai untuk sedikit-sedikit beralih kepada multi finance. Tetapi buat kita semua, kita masih punya banyak pilihan. Kalau sudah yang beralih kepada multi finance, jangan lagi coba-coba pakai itu, cari aja lagi yang lain ya teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya sekali lagi, Mbak, multi finance bisa sita barang nggak? Jawabannya tidak. Sekalipun pinjol itu beralih kepada multi finance, dia tidak bisa untuk menyita barang kalian karena tidak adanya agunan. Gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi mood booster buat kalian pada hari ini menjelang weekend, dan kalian semua diberikan kesehatan dan ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.